Kembali lagi bersama saya, Husna Khotimah, dalam berita seputar pengetahuan dan teknologi. Siapkah Anda untuk mengkonsumsi daging dengan tidak menyembelih hewannya? Apakah bisa? Tentu bisa. Singapore Food Agency menyetujui daging hasil kultur jaringan di laboratorium ini. Warga Singapura akan menjadi yang pertama di dunia untuk menikmati daging ayam hasil ternak di laboratorium setelah pemerintah negeri jiran itu mengizinkan konsumsi produk daging hasil pengembangan kultur jaringan. Sebuah perusahaan rintisan asal California, Amerika Serikat diberi izin memasarkan daging ayam kultur jaringan produksinya dalam bentuk nugget ke restoran-restoran di Singapura. Mereka mengklaim daging tersebut aman untuk dikonsumsi. Kultur daging merupakan pembuatan produk daging dengan menggunakan teknologi kultur sel hewan, bukan dengan penyembelihan. Katakanlah, kita akan membuat daging ayam. Maka para teknisi akan mengambil sampel dari jaringan ayam, kemudian memasukkan sel-sel otot dalam media pertumbuhan yang mengandung protein agar tumbuh menjadi sepotong daging berukuran besar. Sel inti diperoleh. Pembuatan daging ini tidak lagi menggunakan binatang hidup. Bagaimana rasanya daging dari kultur jaringan ini? Penilaian dari Hani Ruzer, seorang kritikus makanan dari Future Food Studio, mengatakan bahwa walaupun dagingnya tidak ada lemak di dalamnya, mungkin tidak ada juicy, namun daging ini benar-benar bisa dimakan dan menurutnya tampilannya sangat mirip dengan daging pada umumnya. Sebelum bisa dilempar ke pasar, daging hasil laboratorium ini atau biasa disebut daging bersih harus terbukti aman dikonsumsi. Meski tak ada alasan untuk mengatakan bahwa daging yang diproduksi di laboratorium bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat tetap akan mengeluarkan aturan ketat ihwal peredaran daging bersih ini. Sementara itu, banyak pro dan kontra tentang kehadiran daging buatan laboratorium ini. Salah satunya dari produsen daging tradisional. Mereka beralasan produk tersebut bukanlah daging dan tidak boleh diberi label daging. Namun di sisi lain, bagi daging hasil kultur jaringan ini dianggap bisa menjadi solusi krisis iklim. Selain itu, daging ini dapat membuat kebiasaan makan lebih etis karena artinya tidak ada hewan yang disembelih dan tentunya lebih ramah lingkungan. Mengapa ramah lingkungan? Lantaran daging yang diperoleh dari daging konvensional menjadi bahan makanan penyumbang emisi terbanyak. Proses beternak membuat hewan menghasilkan gas metana lebih banyak. Gas ini menyumbang emisi terbanyak kedua setelah karbon dioksida. Selain itu, karena akan menyebabkan alih fungsi lahan besar-besaran, emisi yang dihasilkan hewan ternak bahkan jauh lebih banyak ketimbang emisi kendaraan bermotor. Kemajuan ini bisa jadi jawaban atas kampanye hak-hak hewan. Tahun 2018, lebih dari 70 juta hewan di darat dibunuh untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Berkat teknologi kultur jaringan ini, pada 2040 diprediksi 60% daging tidak berasal dari hewan ternak yang dibunuh.